Assalamualaikum. Saya Mbah Jarmi, bahas sejarah dan misteri. Simba pada episode kali ini ingin ngobrol-ngobrol dengan kalian tentang alam gaib. Siapa yang pernah ke sana? Angkat senjata. Alam gaib ini sering sekali disebut saat ada cerita-cerita mistis. Misalnya, pendaki tersesat di alam gaib saat mendaki gunung. Lalu jiwa korban tumbal dibawa ke alam gaib untuk dijadikan budak. Ada juga cerita pertempuran di alam gaib seperti kisah Jagat Segoro Demit, cerita Mian dan Gundala Wereng, dan lebih banyak lagi cerita-cerita mistis yang membawa-bawa alam gaib. Nah, sebenarnya alam gaib itu seperti apa? Apakah seperti di cerita-cerita yang kalian dengar? Nanti kita bahas sesuai apa yang Simbah ketahui ya. Apa arti gaib? Hal yang paling mudah dipahami dan orang-orang tahu bahwa gaib itu artinya tidak nampak atau tidak dapat dilihat dengan indera. Namun menurut kepercayaan yang Simbah anut, gaib itu ada dua. Yang pertama, gaib mutlak, dan yang kedua, gaib nisbi atau relatif. Hal gaib mutlak adalah sesuatu kegaiban yang tidak bisa ditawar. Mutlak kita tidak bisa melihatnya. Salah satunya adalah Tuhan. Lalu apa itu gaib nisbi atau relatif? Kalau yang Simbah fahami, gaib nisbi bersifat relatif. Awalnya bisa tak terlihat, tapi kemudian bisa terlihat. Nah, gaib nisbi inilah ranah yang masih bisa kita bahas dan jabarkan, termasuk keberadaan alam gaib. Terus, apa itu alam gaib? Yang paling mudah ya alam yang gaib, alam yang tidak terlihat oleh mata kasar kita. Lalu menurut kalian, seperti apa suasana di alam gaib? Atau ada apa saja di sana? Kalau Simbah ambil referensi dari cerita orang-orang yang katanya pernah masuk ke alam gaib, seperti pendaki yang sempat atau tidak sengaja masuk ke alam gaib, kebanyakan dari mereka bersaksi bahwa di alam gaib tidak ada siang maupun malam. Suasananya tak pernah berubah. Langit selalu tampak temaram, jingga kekuningan seperti waktu senja. Di sana, penanda waktu yang biasa kita pakai tidak berfungsi. Semisal jam tangan, baik analog maupun digital. Benda-benda itu berhenti menunjukkan waktu pasti. Di sana dihuni oleh makhluk-makhluk yang aneh dan terkesan menyeramkan. Misalnya, manusia yang memiliki anggota badan tak sempurna. Misal nggak punya tangan, nggak punya kepala, kaki, mukanya rata, dan lain-lain. Bahkan jika bentuknya manusia sempurna, biasanya mereka tidak punya ekspresi sama sekali. Datar wajahnya, gak senyum, gak apa. Kalau ada yang bisa ngomong, biasanya berwujud nenek-nenek atau kakek-kakek. Kalian tahu gak, kenapa jin yang ingin berinteraksi dengan manusia biasanya berwujud menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek? Karena dalam pandangan umum kita sebagai manusia, orang tua itu terkesan berwibawa, dihormati, omongannya dapat dipercaya dan terkesan bijak. Jadi lebih mudah mengambil hati orang yang diajak berinteraksi.
Di alam gaib tidak ada suara hewan. Suasananya sangat hening. Bahkan suara angin pun tidak ada. Biasanya hal seperti itu akan dilengkapi dengan adanya suasana seperti zaman dulu. Jika bertemu orang, maka orangnya nampak berpakaian layaknya orang zaman dulu. Kalau bertemu perkampungan, maka bentuk-bentuk rumahnya seperti rumah zaman dulu yang berdinding anyaman bambu atau rumah panggung. Pokoknya jadul seperti Simbah. Tapi yang Simbah tanyakan, lalu saat dulu orang zaman kerajaan melihat alam gaib seperti apa? Apakah terlihat seperti zaman batu apa gimana? Gak tahu Simbah. Nah, suasana seperti inilah yang biasanya dialami atau dilihat dan diceritakan oleh para pendaki gunung yang mengaku tersesat di alam gaib. Tapi sedikit berbeda dengan orang yang katanya dibawa paksa ke alam gaib karena menjadi tumbal, baik pesugihan ataupun santet. Biasanya suasana yang dilihat akan lebih mencekam. Langit berwarna merah darah, rumah-rumah terbuat dari bagian-bagian tubuh manusia. Banyak sekali makhluk-makhluk yang berwujud manusia namun berkepala hewan. Anjing, kuda, kambing, babi, monyet, dan lain-lain. Tidak jarang juga mereka diperlihatkan sosok-sosok manusia dalam keadaan disiksa dengan kejam. Tapi ada juga orang yang memiliki pengalaman memasuki alam gaib dan melihat suasananya indah. Langit tampak cerah, kehidupan makhluk-makhluk di sana layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Rumah-rumah dan segala sesuatunya tampak lebih modern. Taman-taman bunga yang indah, bahkan istana megah yang tampak mewah. Pengalaman ini biasa dituturkan oleh orang-orang yang masuk ke kawasan kerajaan gaib, baik daerah selatan, Wantira, Saranjana, Baluran, apalagi ya. Kalian bantu Simbah sebutkan yang ada di daerah kalian ya. Terus, kenapa bisa beda-beda? Padahal alamnya sama alam gaib. Karena apa yang indera kita tangkap sesuai dengan jenis energi para makhluk penghuninya. Kalau makhluk-makhluk yang ada di sana memiliki energi negatif, maka yang kita dapat lihat adalah suasana suram, perasaan tidak nyaman, dan hal-hal yang negatif juga. Berbanding terbalik, jika makhluk-makhluk penghuninya berenergi positif, suasana yang kita rasakan indah, nyaman, segalanya terlihat indah pokoknya. Ya, sama seperti dunia manusia. Kalian masuk ke kawasan yang penghuninya komplotan rampok, copet, kriminal. Tempatnya hanya dipakai sarang penjahat. Yang dapat kalian lihat, rumah-rumah berantakan, kotor, perasaan kalian pun akan tidak nyaman. Begitu pula jika kalian masuk ke kawasan orang-orang yang positif, agamanya taat, orang-orangnya ramah, maka yang kalian lihat dan yang kalian rasakan adalah perasaan nyaman. Tapi belum tentu juga apa yang kalian lihat indah itu selalu indah. Banyak juga jin yang membuat halusinasi, seolah-olah kita sedang dalam istana megah. Padahal mereka menyembunyikan kebusukan dan ingin menjebak kita. Sama persis di dunia manusia. Kayaknya saja kalian masuk ke rumah mewah dengan taman-taman indah, tapi ternyata penghuninya lebih kejam dari rampok, copet, dan kriminal. Jadi, sudah bisa membayangkan seperti apa alam gaib itu, Le? Kenapa hampir sama dengan alam manusia?
Karena alam gaib yang kita bahas dan sering disaksikan oleh para manusia merupakan alam jin yang keberadaannya sejajar dengan alam manusia di bumi ini. Kita berdampingan, namun beda dimensi. Namun bedanya di alam gaib tidak ada batasan jarak maupun batasan waktu. Kita tidak bisa mengukur perbedaan waktu antara alam gaib dan alam manusia. Ada yang 10 menit di alam gaib ternyata sudah 1 hari atau 10 hari di alam manusia. Ada juga sebaliknya. Ada yang mengalami hidup di alam gaib 1 bulan, ternyata ketika kembali ke alam manusia baru 1 malam terlewat. Tidak ada batas pasti waktu di sana. Demikian juga dengan jarak. Tidak ada batas jarak di alam gaib. Para makhluk di sana dengan mudahnya menempuh jarak yang jika di alam manusia itu terbilang jauh. Jadi, jangan sembarangan kalau mau gibahin sosok gaib. Dikiranya jauh, ternyata tiba-tiba bisa hadir. Paham ya? Paham gak? Agak sepi sih ya. Gak ada bocah konyol yang kemarin. Siapa namanya? Sentot? Kecil-kecil kok sudah sentot? Nah, alam jin yang kita bahas ini berbeda dengan alam ruh atau jiwa. Jika alam jin berada sejajar dengan alam manusia, berbeda dengan alam ruh. Alam ini tingkatannya berada di atasnya. Maka jin atau biasa kita sebut makhluk gaib tidak bisa melihat ruh manusia ketika dia meninggal dan keluar dari raganya, seperti halnya kita yang tak bisa melihatnya. Lalu, bagaimana kita bisa menuju ke alam gaib atau alam jin ini? Untuk menuju ke alam jin, yang paling umum adalah melalui sebuah jalan, tapi sifatnya gaib, bisa dibuat sendiri bagi yang mampu, atau terbentuk alami, seperti di sebuah pohon besar, batu besar, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah Simba jelaskan sebelumnya, bahwa di alam gaib sama seperti alam manusia, para penghuninya punya aktivitas masing-masing. Mereka ada yang mendirikan kerajaan-kerajaan. Banyak sekali kerajaan di alam jin. Ada pula yang hanya merupakan kelompok-kelompok kecil. Bahkan ada yang suka menyendiri. Introvert juga seperti manusia. Yang pasti alam jin dan manusia batasnya sangat tipis. Maka tidak heran kalau tidak sengaja saling berinteraksi. Masih mengenai kerajaan-kerajaan gaib, menurut kalian, siapa raja atau ratu jin yang paling kuat dan berkuasa di alam jin? Sebutkan di kolom komentar. Tapi menurut sumber yang Simba ketahui, di alam gaib tidak ada satu penguasa yang dominan. Maka dari itu, mereka menciptakan aturan-aturan untuk tidak saling mencampuri urusan. Dan masing-masing dari mereka menciptakan sekat-sekat atau batas wilayah masing-masing, yang dalam satu wilayah itu mereka bisa menciptakan ruang yang tak terbatas sesuka mereka, dengan suasana yang suka-suka mereka juga. Karena mereka memang punya kemampuan itu, termasuk kemampuan memanipulasi bentuk dan wujud apa yang akan ditampilkan di depan manusia. Tapi siapa di sini yang tahu kerajaan-kerajaan jin di Indonesia yang dipercaya turun-temurun ada? Tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kapan-kapan Mbah Jarmi bahas lebih detail. Kayaknya gitu aja guys, pembahasan tentang suasana di alam gaib dan penjelasan tentang penghuninya. Informasi di atas hanya sebatas pengetahuan Simba saja loh. Kalau ada informasi tambahan atau yang punya pengalaman, bisa dituliskan di bawah atau dikirimkan saja ke email
biar dibacakan sama Tole Tamas yang paling ganteng ketes-ketes. Kalian mau didongengin Simbah apa lagi nih? Usul di kolom komentar ya. Simbah banyak cerita buat kalian, mumpung masih hidup. Ya sudah, kita jumpa lagi dengan Mbah Jarmi, bahas sejarah dan misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sampai lupa Simbah.